Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang hasil dari konversi pers OJK yang baru saja digelar di bulan Mei ini. Tepatnya tanggal 13 Mei gitu ya. Dan isi dari konversi persnya OJK ini sangat penting sekali untuk para nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjol gitu ya. Semoga sesuai ekspektasi kita hasil dari konversi tersebut dan tetap aman gitu ya. Nah, langsung saja kita simak hasil dari konversi pers tersebut. Di sini saya menggunakan aplikasi pengedit video. Nah, info untuk Anda, konversi pers dari OJK itu panjangnya 2 jam. 2 jam lebih, dan sudah saya tonton ya dari awal sampai 2 jam tersebut, bagian mana saja yang berhubungan dengan pinjol. Karena OJK tidak hanya membahas pinjol saja. OJK itu membahas seluruh keuangan yang ada di Indonesia, asuransi, investasi, pinjaman online, bank, leasing, koperasi, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini sudah saya rangkum dan ini pun part satunya ya. Nanti besok ada part 2-nya. Kenapa saya bagi? Karena kalau terlalu panjang part 1 dan part 2 nanti informasi ini tidak akan nancep ke kepala Anda gitu ya, karena banjir informasi itu tidak baik. Kita perlu mencerna satu persatu informasi itu. Langsung saja kita simak. Nah, di sini bisa kita lihat ini live-nya Senin 13 Mei 2024, beberapa hari yang lalu gitu ya. Oke, langsung saja kita play. Isu terbanyak yang diadukan kepada OJK periode awal tahun sampai dengan 30 April, kita melihat adalah perilaku petugas penagihan itu sekitar mungkin lebih dari 50% ya, sekitar 3.300 dari hampir 6.000 aduan kepada OJK, disusul dengan aduan terkait ketidaksesuaian dan lain-lain terkait sistem layanan informasi keuangan konsumen. Kemudian ada fraud eksternal, baik itu penipuan, pembobolan rekening, skimming, cybercrime, dan lain-lain, persoalan klaim dan juga keterlambatan transaksi. Nah, kalau kita lihat memang tadi yang disampaikan Mas Ferry benar, perilaku petugas penagihan, dan itu sektornya paling banyak dari fintech, ya sekitar 2.000-an, dan selebihnya disusul dari IKNB, lembaga pembiayaan, dan seterusnya adalah perbankan. Nah, untuk itu kami sudah secara aktif sudah menyampaikan perintah kepada 12 PUJK yang paling sering diadukan mengenai permasalahan tersebut, dan kami minta untuk segera melakukan penyelesaian atas pengaduan konsumen mengenai perilaku petugas penagihan tersebut. Namun demikian Mas Ferry dan rekan-rekan media, tentu saja hal ini terjadi karena adanya konsumen yang memang one prestasi ya, yaitu tidak melakukan pembayaran. Namun demikian, tentu hal ini tidak kemudian membenarkan perilaku atau tindakan penagihan dengan cara apapun yang tidak sesuai ketentuan. Nah, tata cara penagihan itu sudah kita atur ya, dan akan menjadi target penegakan disiplin oleh OJK melalui supervisory action atau penggunaan sanksi sesuai kewenangan yang diberikan kepada kami. Nah, tadi yang pertama ada 12 pinjol yang sering diadukan oleh masyarakat. 12 pinjol ini sering penagihannya di luar batas ya. Dan OJK pun merangkum hal tersebut ya. Ternyata ada 12 pinjol yang melakukan penagihan di luar batas. Apa saja nih kira-kira 12 pinjol tersebut ya. Kalau Anda tahu tolong komen di bawah. Oke. Nah, yang kedua adalah penagihan yang kasar dikarenakan konsumennya memang one prestasi atau gagal bayar gitu. Namun tadi kata Ibu Frederica ini bukan jadi pembenaran untuk DC melakukan intimidasi atau kekerasan verbal atau pengancaman dan lain-lain gitu ya. Hanya karena konsumen ini gagal bayar bukan berarti bisa dilakukan semena-mena. Orang yang gagal bayar, tidak mampu untuk bayar pinjol pun tetap harus dihargai, tetap harus diperlakukan dengan sopan. Ya, jangan sampai penagihan itu teriak-teriak gitu kan. Jangan sampai penagihan WA-nya itu menero kondar, memaki-maki kondar, memaki-maki Anda juga, memaki-maki nasabahnya, menekan nasabahnya dan lain-lain. Itu nggak boleh. Ya, itu sudah jelas-jelas nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau Anda ditagih kasar gitu ya, itu abaikan saja ya, karena sudah melanggar aturan OJK. Oke, kita lanjut. Tadi yang nomor 3 adalah OJK sudah mengatur tata cara penagihan dan akan menjadi target penegakan kedisiplinan kepada pinjol atau DC legal OJK melalui supervisory action atau pengenaan sanksi. Nah, saking DC ini tidak memiliki etika, adab, sopan santun, OJK ini sampai membuat
aturan agar bisa sopan. Bagaimana bisa perilaku DC sampai menyusahkan badan kepemerintahan? Ya kan lucu ya, saya aja mau ketawa mikirin hal tersebut ya. Kita semua tahu penagihan-penagihan DC pinjol itu, waduh, ya kurang ajar sekali ya. Nggak ada etikanya, nggak ada sopan santunnya. Nah, agar DC-DC ini bisa sopan, itu dibuatkan aturan. Dibuatkan secara khusus oleh OJK agar DC-DC ini bisa sopan, bisa punya attitude. Gitu. Itu kan menyusahkan badan pemerintahan. Ya, baru kali ini ya, gitu ya kayaknya ya. Jadi OJK sudah membuat aturan tapi pinjolnya masih nakal ya. DC nih, harap hati-hati nih ya bagi DC-DC yang sering nyusup di YouTube saya, di Facebook saya, ngaku-ngaku orang yang galbay. Awas nih ya, hati-hatinya OJK lagi ketat. Oke? Nah, kita lanjut bagian 2-nya. Kemudian yang kedua pertanyaan tentang update terkait penagihan pay later, apakah OJK telah memberikan sanksi ya? Nah ini dari bulan lalu juga muncul pertanyaan ini, dan ini mungkin kesempatan saya merespon secara langsung. Ada sekitar 215 pengaduan sejak Januari sampai dengan 30 April kepada pay later yang masuk melalui aplikasi portal pelindungan konsumen OJK, yang bisa kita pantau juga bagaimana aduan yang masuk dari konsumen dan bagaimana POJK kemudian menindaklanjutinya. Nah, kami juga sudah melakukan beberapa langkah penanganan. Yang pertama, tentu terkait hal ini ya, kami juga telah memberikan peringatan atau sanksi kepada yang bersangkutan. Kemudian kami juga melakukan langkah preventif yang dilakukan oleh tim kami, yaitu melalui diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Ya, ini terkait bagaimana sih terkait tadi penanganan aduan-aduan terkait debt collector dan sebagainya. Kemudian OJK sudah memerintahkan perusahaan tersebut untuk menindaklanjuti pengaduan, menangani dan menyelesaikan setiap aduan, dan juga terutama memberikan pelatihan kepada petugas penagihan atau pihak ketiga menjalani kegiatan penagihan, terutama dengan adanya POJK baru tersebut. Nah, kemudian untuk memitigasi pengaduan serupa, OJK juga sudah memerintahkan tidak hanya kepada pay later tapi juga kepada beberapa POJK lain ya, untuk mereview dokumen terkait kebijakan dan atau prosedur penagihan. Ya, kalau ditemukan bukti pelanggaran atas perilaku penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami akan dengan tegas mengenakan sanksi administratif maupun memberikan perintah kepada POJK untuk memperbaiki kebijakan internalnya. Nah, itu sudah selesai ya videonya. Nah, rangkuman dari video yang baru saja kita lihat ini adalah pay later dari Shopee itu sudah disanksi oleh OJK ya, karena terdapat 215 kalau nggak salah ya, atau ratusan pengaduan dari masyarakat tentang penagihan pay letter gitu ya. Ada yang tahu kenapa banyak yang mengadukan penagihan dari pay letter? Kalau Anda tahu silahkan komen di bawah. Nah, oke, selanjutnya OJK telah menegur pinjol-pinjol yang di luar batas penagihannya. Jika masih saja, maka nanti akan disanksi, gitu ya. Nah, di sini kita patut apresiasi, ya, karena baru di tahun ini banyak pinjol yang disanksi. Oke. Dulu-dulu waktu masih awal-awal pinjol ini sangat sulit sekali ya disanksi itu ya. Namun sekarang sekelasnya pay letter itu disanksi oleh OJK. Lalu aku laku pay letternya diberhentikan. Ya dulu itu ya. Jadi kemungkinan sih bertahap gitu ya. Memang tidak bisa langsung diblokir, langsung dimusnahkan. Walaupun memang harapan kita para masyarakat Indonesia ini langsung dimusnahkan saja gitu ya, pinjol-pinjol di Indonesia gitu kan. Nah, kemungkinan tidak bisa seperti itu gitu ya. Perlahan, bertahap, mulai dari sanksi administratif, sanksi yang lain gitu kan, sampai pencabutan izin usahanya. Ya, kalau saya sih yakin karena sudah ada dan sudah banyak pinjol-pinjol itu dicabut izinnya oleh OJK. Kecuali tidak ada pinjol yang dicabut izinnya oleh OJK, baru saya ragu gitu ya. Sudah saya buktikan beberapa kali bahwa banyak pinjol yang dicabut izinnya oleh OJK. Gitu. Oke ya. Nah, jadi di part 1 ini seharusnya kita merasa lega gitu ya, karena OJK sedang benar-benar menyoroti pinjol-pinjol ini. Untuk di part 2-nya akan saya rangkum lebih panjang lagi. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.